Silakan duduk saudara-saudara. Ya, saya senang sekali bisa kembali hadir di sini dan bisa sharing untuk kita sama-sama mendapatkan aliran firman dari tahta sorga. Sebelum mulai, saya mau tanyakan dulu, apa kabarnya pagi ini? Luar biasa. Saya mendengar suara 5.000 orang yang menjawab, apa kabar pagi ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Ya, saya akan share slide saya. Pada pagi hari ini saya mendapat tugas untuk sharing dan masih dalam tema besar Jesus is an irreversible person. Ini tema besar kita sepanjang tahun 2024 dan tema yang mau saya angkat pada pagi hari ini adalah wisdom, hikmat. Dalam perjalanan kami di Eropa, saya dengan Bapak Rohani dan beberapa keluarga ini, Bapak Rohani berkali-kali mengajarkan kami tentang wisdom dan saya merasa saya mesti menemukan tentang hikmat dan saya mesti membagikan tentang hikmat kepada kita di sini. Kita akan baca bersama nats pembimbing yang tadi sudah kita dengarkan di awal dan seperti biasa saya mengajak kita untuk bangkit berdiri, kita hormati firman, kita ucapkan bersama-sama, kita perkatakan Amsal 8 ayat 12, 1, 2, 3. Aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ternyata hikmat itu satu paket dengan kecerdasan, pengetahuan dan kebijaksanaan. Wisdom, prudence, and knowledge. Satu paket. Kita mulai pada what. Seperti biasa, saya selalu suka mengambil sistematika what, why, how supaya kita bisa nggak lari kemana-mana ya. Kita bisa sistematis membahas topik ini. Saya ketik di Google Translate tentang wisdom dan persamaannya dalam bahasa Indonesia adalah kebijaksanaan. Jadi memang sesuai dengan apa kata Amsal tadi, kalau kita punya hikmat kita pasti akan bijaksana. Dan dikatakan hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan pengetahuan dan kebijaksanaan. Dan di sini hikmat ternyata menyebut dirinya aku. Nanti kita akan lihat ke depan bahwa hikmat ini memang menyebut dirinya aku karena hikmat ini adalah satu pribadi. Hikmat ini bukan benda, tapi adalah pribadi Yesus sendiri. Nah, kita pelajari dulu sumber hikmat. Sumber hikmat itu ternyata ada dua besar, yaitu hikmat dari atas dan hikmat dari bawah. Wisdom from above dan wisdom from below. Kalau dari atas tentu dari surga. Jadi kalau kita dalam sepanjang 1 jam ini bicara tentang wisdom, yang dimaksud pasti hikmat dari atas. Tapi ternyata tidak semua hikmat itu dari atas, ada juga hikmat dari bawah. Hikmat dari bawah itu dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Ada ayatnya nggak? Ada, ternyata ada ayatnya. Jadi kita lihat sekarang apa kata Yakobus. Yakobus 3 ayat 17 berkata, tapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ini ciri-ciri hikmat yang dari atas. Tentu saja hikmat yang dari bawah akan kebalikannya. Murni, tidak ada kepentingan pribadi, semuanya kepentingan Allah. Pendamai, jadi kalau bertengkar, saling sikut, kalau saling menyakiti itu pasti bukan hikmat yang dari atas. Kita lihat manusia generasi kedua sesudah Adam. Adam itu kan jatuh dalam dosa. Apa sih dosanya? Ini pengajaran pastori nih. Dosanya Adam apa sih? Hanya makan buah. Padahal kita dokter selalu bilang pasien supaya makan buah. Dosanya Adam makan buah. Iblis tidak mengajar Adam untuk membunuh kan? Dalam Alkitab tidak dikatakan bahwa Adam atau Hawa mengajari Kain untuk membunuh Habel kan? Tapi ternyata terjadi pembunuhan. Itu pasti bukan hikmat yang dari atas. Pasti itu hikmat yang dari bawah. Kita nanti akan lihat hikmat yang dari bawah. Hikmat yang dari bawah adalah dari di ayat 15-nya ya, tadi ayat 17, sekarang ayat 15-nya.
Ya. Itu bukan hikmatan dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Kalau Kain bunuh Habel, maka itu kalau kita bilang hikmat dari dunia, yang ngajarin siapa? Orang mereka baru berempat saat itu. Dunia 4000 tahun yang lalu baru ada 4 orang di dunia. Adam, Hawa, Kain, Habel. Yang ngajarin siapa? Kalau dari setan, nggak ada cerita ular tua tiba-tiba muncul di Kain dan berkata, Tuhan melarang kamu membunuh, bukan? Nggak ngomong gitu ya, seperti waktu sama Hawa. Semua pohon nggak boleh dimakan, bukan gitu ya? Selalu dia berkelit-kelit kalau ngomong. Nggak ada ular tua datang. Dari mana hikmat Kain membunuh Habel? Dari nafsu manusia, dari dirinya sendiri yang iri. Waktu persembahan Habel diterima, persembahannya sendiri nggak diterima, timbul rasa iri, timbul rasa marah, dan hikmat dari manusianya sendiri membuat dia bisa melakukan pembunuhan. Jadi hikmat yang dari bawah itu dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Yang dari dunia contohnya apa? Nyontek, siapa yang ngajarin? Di sini ada koas berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa yang belum? Ada Putri. Seneng banget lihat Putri. Siapa yang belum pernah nyontek? Agak susah ya kalau menjawab itu ya. Siapa yang ngajarin nyontek? Dunia. Orang satu kelas nyontek semua. Dari sejak, bahkan bukan cuma sejak mahasiswa, dari sejak SMP, SMA, itu kan sudah biasa banget. Biasa banget. Nyontek aja, masa nggak boleh gitu ya. Itu hikmat dari dunia. Dari setan-setan, contohnya apa? Waktu ular tua datang kepada Hawa, itu hikmat dari setan. Ular tua itu jemaat iblis bilang, semua buah nggak boleh kan? Dia mulai berkelit-kelit ya. Hawa lalu juga menambah-nambah. Oh, kalau yang di tengah itu nggak boleh diraba dan nggak boleh dimakan. Nambah-nambah juga sih Hawa. Itu hikmat dari setan-setan. Kalau dari nafsu manusia, contohnya yang Kain membunuh Habel. Dari keinginan dia sendiri, hikmat yang dari bawah. Dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Saya akan mengajak kita membaca Yakobus 3:7-18. Tapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, yang tidak memihak dan tidak munafik. Buah-buah yang baik. Dan buah yang baik itu seperti apa? Baik itu kan relatif, baik sama kita belum tentu baik sama dia gitu ya. Tapi di ayat 18 langsung dijelaskan buah yang dimaksud adalah buah yang terdiri dari kebenaran. Kalau kebenaran itu tidak relatif, kebenaran itu mutlak, kebenaran itu absolut. Kita semua yang jemaat lama pasti sudah tahu. Yohanes 17:17. Apa itu kebenaran? Firman-Mu adalah kebenaran. Firman yang tertulis itu tidak pernah berubah. Dan itu adalah standar kebenaran. Jadi kalau kita mau belajar hikmat, kita harus tahu firman. Wisdom, hikmat, ada yang from above, ada yang from below. Hikmat yang dari bawah, itu ada 3 sumbernya ya. Dunia, nafsu manusia, dan setan-setan. Bapak Rohani mengatakan, ciri utama wisdom from below, ciri utamanya adalah bohong. Kebohongan. Bohong itu kan bagi sebagian orang sesuatu yang biasa banget. Alah, gitu aja. Ini kan demi kebaikan, gitu ya. Segitu aja. Tapi itu adalah ciri utama hikmat yang dari bawah. Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang di sekitar dia, yang mendebat-debat dia pada suatu saat di Yohanes 8 ayat 44. Ini ada perdebatan Yesus dengan orang-orang Yahudi. Dia bilang gini, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Jadi kalau kita bohong, bapak kita adalah iblis lah, karena iblis tidak punya kebenaran. Kapan terakhir kita berbohong? Coba ingat-ingat. Sebagian orang masih punya hobi berbohong. Setiap bohong, hidungnya tetap panjang. Itu Pinocchio ya. Hidung panjang beda dengan hidung mancung ya. Hidung mancung mah cakep. Kalau hidung panjang jadi Pinocchio. Kapan terakhir kita berbohong? Coba kita ingat-ingat. Pastikan itu terakhir. Pastikan itu terakhir. Jangan pernah lagi kita berbohong. Karena kalau kita berbohong, bapak kita iblis. Mau bapak yang mana?
Coba senggol kanan kiri. Bapakmu siapa? Tanya bapakmu siapa? Bapakmu siapa? Iblis itu kalau kata Bapak Rohani, dia sudah nggak punya senjata lagi loh. Senjatanya sudah dilucuti. Iblis itu sudah nggak punya senjata, sudah dilucuti. Modalnya apa? Modalnya tipu, kesana nipu, ke situ nipu. Sangat licik, sangat pandai dia menipu kita. Karena itu supaya kita tidak tertipu oleh iblis. Efesus 6 ayat 11 berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kita bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena iblis itu tukang tipu. Apa sih perlengkapan senjata Allah? Ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan mengabarkan Injil, ketopong keselamatan, apalagi pedang roh, apalagi perisai iman. Itu semua senjata Allah supaya kita bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Hikmat yang dari atas satu paket dengan wisdom, prudence, knowledge. Bisa nggak orang hanya punya knowledge, nggak punya wisdom, nggak punya prudence? Bisa. Saya kan dulu punya murid sejak tahun 2000, saya punya murid, dan kelakuan murid saya bermacam-macam. Kalau sampai sudah jadi koas di peserta kepaniteraan di Fakultas Kedokteran, pasti pintar lah ya, pasti pintar karena sudah menyelesaikan SMP, SMA, lalu sarjana kedokteran, sudah wisuda, pasti pintar. Tapi pintar tidak selalu otomatis ada hikmat dan ada kebijaksanaan. Kalau saya punya murid, saya perhatikan, kalau dia pintar doang, tidak berhikmat, maka dia ini akan punya tambahan kemampuan, yaitu antara lain pintar menghilang. Tiba-tiba saya tanya sama koas, itu kemana? Biasa dokter. Kalau biasa, berarti dia memang pintar menghilang. Tiba-tiba udah nggak ada. Lama nanti baru nongol cukup. Dan tentu saja yang punya kepandaian menghilang ini tentu saja juga pintar cari alasan. Saya suka sekali Pastor Leo bilang, orang yang pintar bikin alasan sebenarnya orang yang nggak bisa apa-apa, semua yang dia nggak bisa ada aja alasannya, pintar bikin alasan. Apalagi pintar menjadi plagiat. Saya pernah, ini IPD udah lama sih, IPD 11 kalau nggak salah. Saya sedang mengoreksi pekerjaan karya ilmiah seorang koas, mau bikin nilai. Pas saya baca kok nggak cocok ya, gaya bahasa di karya ilmiah itu dengan gaya bahasa yang saya kenal dari koas ini nggak cocok. Saya merasa kayaknya ini plagiat. Terus karena saya kebetulan ada waktu, saya cari. Kebetulan ada waktu, saya nggak selalu ada waktu. Saya penasaran nih, kepo nih. Saya cari, saya runtut dari IPD sebelumnya, ini IPD 11, IPD 10, 9, 8, saya cari terus. Dan saja yang saya cari yang pintar-pintar, kalau yang kurang pintar saya nggak buka. Pasti yang dicontek yang pintar kan. Saya ketemu di IPD 3, persis sama. Saya langsung saja kirim ke tuan, kamu nyontek dari sini kan? Nggak bisa ngelak lagi kan? Nggak bisa ngelak lagi, memang iya. Ya, anaknya untungnya si koasnya masih punya sedikit kejujuran. Iya dokter. Biasa selalu muncul alasan kan? Alasannya pasti, alasan pasti paling ketidakmampuan melakukan sesuatu pasti menghasilkan kemampuan bikin alasan. Alasannya ini itu. Itulah hikmat. Itulah pengetahuan yang tidak disertai hikmat yang dari atas. Ini hikmat yang dari bawah. Hikmat dari diri sendiri, hikmat dari dunia. Diajar nyontek, punya kemampuan untuk menjiplak karya orang lain. Itu menyedihkan. Lebih serem lagi, ini kan cuma tingkat koas. Ini kan cuma dalam level pendidikan. Tidak mempengaruhi dunia kan. Lebih serem lagi nih, orang yang punya keterampilan, orang yang punya kepandaian tapi tidak punya hikmat. Saya ketik di Google.
siapa orang yang jenius tapi jahat. Saya ketik begitu di Google, muncullah 5 ini. Saya bukan sarjana sosial politik ya, saya nggak kenal orang-orang ini. Tapi karena muncul namanya, maka saya ya baca sedikit lah. Hitler, siapa yang nggak kenal Hitler? Tokoh perang dunia kedua kan, pemimpin Jerman kan, begitu banyak korban dia hasilkan, dia pandai, tapi dia tidak punya hikmat yang dari atas. Stalin, sampai ada Stalinisme. Waktu saya dulu belajar sejarah ada Stalinisme karena dia pandai, dia bikin aliran, dia punya banyak pengikut. Pemimpin Uni Soviet, tapi juga dunia menganggap dia menghasilkan banyak korban. Mussolini, pemimpin Italia, dia juga punya pengikut, ilmunya apa? Fasisme ya, fasisme. Itu pengikutnya banyak, ilmunya cukup mendunia, tapi juga di tulisan ini termasuk orang yang jenius tapi jahat. Lalu si Rasputin ini baru saya baca, dia bukan pemimpin Rusia, tapi dia punya pengaruh sangat besar di Rusia. Dia tabib sih ternyata dia tabib, profesi yang sebenarnya juga menghasilkan banyak korban. Dia dikatakan tokoh jenius Rusia, banyak korban. Dan terakhir Mao Zedong, juga tokoh komunis yang kita tahu betapa dia punya ilmunya terkenal dengan Maoisme ya, juga karena dia pandai, dia punya banyak pengikut, tapi juga banyak korban. Ini tokoh. Kalau tadi hanya di level intern di tempat saya mengajar, kalau ini level dunia, punya kepandaian tapi tidak punya hikmat, jadi dia seperti ini. Saya sering mengatakan sama murid-murid saya, kalau kalian itu pinter doang, tapi tidak sungguh-sungguh punya roh yang takut sama Tuhan, itu nantinya besarnya itu saat sudah bekerja itu jadi koruptor, jadi ya orang-orang yang akhirnya tidak memberkati. Kita harus punya bukan hanya kepandaian tapi juga wisdom dan prudence. Ada minimal 2 tokoh di Alkitab yang dalam satu episode dalam hidupnya menggunakan wisdom dari bawah, hikmat yang dari bawah. Pertama, ini adalah kalau kita lihat tokoh berotot ini tapi tidur di pangkuan seorang perempuan begituan, ini siapa kira-kira? Samson ini siapa sih? Dia ini nazir Allah. Kalau kita baca Hakim-Hakim 13 ayat 5, sebab engkau akan mengandung, ini malaikat bicara sama istrinya Manoah, ibunya Samson yang tadinya mandul. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Awalnya Samson ini direncanakan Tuhan, sebetulnya ideal banget ya, menyelamatkan orang Israel dari Filistin. Ketika itu Filistin kan sedang menjajah bangsa Israel. Penyebabnya tentu saja karena bangsa Israel menyembah berhala. Selalu begitu sepanjang sejarah bangsa Israel, bolak-balik mereka menyembah berhala, bolak-balik Tuhan mengirim orang-orang untuk menghajar mereka supaya mereka bertobat. Termasuk kalau saya baca kisah Simpson, dia kan punya kekuatan yang luar biasa. Kalau kekuatannya yang luar biasa itu dia pakai sepanjang hidupnya untuk memimpin bangsa Israel mengalahkan Filistin, pasti sudah habis tuh Filistin. Orang dia begitu kuatnya. Tapi kan apakah dia memakai hikmat yang dari atas untuk memanfaatkan talenta yang Tuhan berikan? Enggak. Ternyata sebagian besar hidupnya habis untuk apa? Untuk memuaskan, dia punya las. Kemarin minggu lalu kita kan belajar dari Bapak Rohani, Salomo itu punya las. Ini juga nafsu manusianya. Nafsu, ke situ habisnya. Ke situ habisnya waktunya, kekuatannya, perhatiannya, dan akhirnya membuat dia bisa ditaklukkan oleh Filistin kan karena siasatnya dilayu. Kapasitasnya yang begitu besar, yang Tuhan anugerahkan, tidak bisa dia maksimalkan untuk pekerjaan Tuhan karena dia menggunakan hikmat yang dari bawah, hikmat dari dirinya sendiri.
Berapa banyak, atau mungkin kita lihat dalam hidup kita sendiri, Tuhan kasih kita talenta, pasti. Tuhan kasih kita kemampuan, pasti. Tapi tidak maksimal kita bisa pakai untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa? Kita masih pakai hikmat kita sendiri. Hati-hati, jangan pakai hikmat dari diri sendiri, hikmat dari dunia, hikmat dari setan-setan. Karena itu hanya akan membuat kita tidak bisa maksimal dipakai Tuhan. Manajemen dari kapasitasnya Simpson ini berantakan. Karena apa? Karena dia menghabiskan hari-harinya, waktunya. Sebagian besar cerita Simpson kalau kita baca kan dengan perempuan-perempuan. Saya pernah ngobrol sama Bapak Rohani, saya bilang, Bapak saya gregetan banget sama Simpson itu. Sekiranya dari awal Tuhan panggil dia langsung pimpin Israel, musnahkan itu Filistin, pasti berhasil. Rencana Tuhan pasti terjadi. Satu lagi tokoh di Alkitab yang menurut saya dalam satu periode dalam hidupnya tidak menggunakan hikmat dari Allah tapi dari diri sendiri. Siapa yang kalau di dalam perut ikan, siapa itu? Kalau kemarin pastornya bilang Yunus itu yang naik, enggak, kalau pastornya kan selalu menjebak-jebak, yang naik pohon, yang naik pohon mau melihat Yesus. Pastornya kalau pemuritan kan selalu menjebak-jebak supaya yang ngelamun ketahuan. Dia yang 3 hari di perut ikan. Yunus itu sebetulnya hebat. Kalau kita baca di kitab Yunus ini ada 4 pasal. Ketika dia benar-benar bicara kepada orang Niniwe, semua bertobat loh, luar biasa, enak banget ya jadi Yunus. Ternyata dia punya talenta berkhotbah yang bisa bikin orang satu kota langsung bertobat. Tapi waktu dia disuruh Tuhan ke Niniwe, apa yang dia lakukan? Kita baca di Yunus 1 ayat 3. Tetapi Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia menggunakan pengertiannya sendiri. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Yunus menggunakan pengertian dia sendiri, hikmat dia sendiri. Niniwe itu kan musuh bangsa Israel. Kalau nanti mereka bertobat, mereka selamat dong. Tuhan salah kali ngasih perintah. Kalau aku sekarang aku nih lebih pintar dari Tuhan gitu pikiran Yunus. Aku lebih pintar dari Tuhan. Niniwe nggak boleh bertobat, biar dihukum. Maka Yunus melarikan diri. Dia membayar biaya perjalanan. Lalu apa yang terjadi? Dia dimakan ikan besar selama 3 hari. Akhirnya dia dimuntahkan di Niniwe, dan ketika dia melakukan apa yang Tuhan suruh, satu kota bertobat. Saya pikir sih ini happy ending tadinya. Saya pikir lalu Yunus kemudian dipakai Tuhan lebih lagi gitu ya. Tapi di pasal terakhir, ada 4 pasal Yunus ya. Di bagian terakhir dari pasal 4 itu, Yunus marah sama Tuhan. Luar biasa ya. Kemarin dalam pemuritan kita kenal Simon Petrus yang marah sama Yesus. Ternyata di Perjanjian Lama juga ada loh nabi yang berani-beraninya marah sama Tuhan. Tuhan berfirman kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Yunus bukannya lalu minta ampun sama Tuhan, dia bilang apa? Selayaknya aku marah sampai mati. Wih, luar biasa. Memang ini berhenti sampai di situ ya, tidak diceritakan. Kalau kisah Samson itu dari dia lahir sampai dia mati, semuanya jelas di Alkitab ditulis. Kalau Yunus sudah sampai sini selesai. Kita nggak tahu kemudian kapan dia bertobat lagi, kita nggak tahu. Itu rahasia Tuhan. Tetapi kita mau belajar bahwa ketika ini terjadi, Yunus menggunakan hikmat dari dirinya, tidak menggunakan hikmat dari atas. Dan itu membuat dia sempat harus mengalami dilempar ke laut, ditelan ikan besar, dan kemudian 3 hari dalam perut ikan, baru dia dimuntahkan, baru dia mau melakukan apa yang Tuhan suruh. Kita sekarang masuk dalam apa kata firman tentang hikmat. Saya akan mengambil 2 bagian, satu dari Perjanjian Lama, satu dari Perjanjian Baru. Yang dari Perjanjian Lama, Amsal, yang tadi kita jadikan nas pembimbing, saya ajak kita untuk bersama-sama membaca Amsal 8, 1-13. Seperti biasa kita bersaut-sautan supaya nggak ngantuk ya. Saya akan baca bagian yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca bagian yang genap. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya?
Di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Karena lidahku mengatakan kebenaran, kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, dan aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Kita akan lihat bersama mulai dari tiga ayat pertama. 3 ayat pertama berkata begini, bukankah hikmat berseru-seru? Berseru-seru itu kata kerja ya. Jadi artinya yang bisa melakukan kata kerja pasti orang, pasti pribadi, bukan benda. Di sini di 3 ayat ini, hikmat itu berseru-seru, memperdengarkan suara, berdiri, berseru dengan nyaring, melakukan. Artinya ini mengarahkan bahwa hikmat itu adalah aku. Aku itu adalah pribadi. Wisdom is a person. Bapak Rohani mengatakan wisdom is a person, bukan benda, tapi pribadi. Dia mengarah pada pribadi Yesus. Ayat 4 dan 5. Hai para pria, kepadamulah aku berseru. Apakah ini berarti ayat ini hanya ditujukan pada gender pria? Pria di sini yang dimaksudkan bukan gender, tapi pria itu selalu muncul tampil sebagai leader, sebagai pemimpin. Jadi pria IPD 58 pemimpinnya pria bukan? Secara tradisi pria selalu jadi pemimpin. Nah, walaupun sebetulnya kalau IPD 57 putri ya? Yoga dong. Oh yoga, gender juga. Leader, kepadamu aku berseru. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Mengertilah dalam hatimu. Kenapa hati? Hati adalah tempat firman. Firman adalah konsumsi hati. Firman bukan konsumsi otak. Kalau firman kita masukkan di otak, maka kita akan menganalisa firman itu. Kita akan, oh yang ini cocok untuk yang si A, oh yang ini cocok untuk si B, oh ini terlalu berat, nah ini nggak sama, ini salah terjemahan. Oh kalau ini bolehlah ini aku lakukan. Itu kita menganalisa firman. Kalau firman kita terima di otak, tapi firman kita terima di hati. Di hati maka kita akan katakan, ya Tuhan, saya tunduk taat dengan firman-Mu. Izinkan firman masuk di hati, menguduskan kita, ini kalimat Bapak Rohani, sehingga kita punya pengertian ilahi, sehingga kita bisa berjalan lurus. Berjalan lurus. Nanti kita akan lihat ada yang jalannya belok-belok. Kalau ada firman, ada hikmat Allah, kita akan berjalan lurus. Di kepaniteraan, kalau kita sedang berjalan dari bangsal ke bangsal, menelusuri lorong-lorong di rumah sakit, saya kan biasanya jalan di depan, lalu murid-murid yang ikut sedang dengan saya ikut sama-sama gitu ya. Kadang-kadang ada 1-2 murid yang merasa tahu tujuan, merasa tahu tujuan, dia lalu mendahului jalan di depan. Ya nggak apa-apa dia jalan di depan, tapi suatu saat saya lihat ini murid belok kiri, padahal saya mau lurus. Kan saya yang tahu saya mau kemana. Jadi begitu dia belok kiri, saya mau tetap lurus. Begitu dia lihat saya lurus, baru dia gerikip, baru dia dari belakang. Berkali-kali terjadi. Karena yang tahu jalan itu, pemimpin itu, yang tahu jalan mau kemana itu pemimpin. Jadi kalau sampai belok-belok, itu berarti kita sedang mengikuti hati kita, tidak sedang mengikuti pemimpin. Ikuti hikmat Tuhan, jangan hikmat dari kita sendiri. Kalau kita ikuti hikmat Tuhan, kita akan jalan lurus.
Kalau kita ikuti hikmat kita sendiri, kita akan belok-belok. Mungkin akhirnya sampai juga di tujuan. Tapi capek, belok-belok gitu ya. Berkali-kali mengalami ini. Karena kita mengikuti hikmat dari diri sendiri. Ayat 6 dan 7. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam, dan aku akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Kalau kita punya hikmat ilahi, yang kita omongkan hanya perkara-perkara yang tepat. Saya suka gregetan sama murid yang kalau ngomong asal-asalan. Ya aduh, lu jangan asal-asal kalau ngomong. Ngomong itu dipikir dulu, ngomong yang tepat. Dan itu hanya bisa kalau kita terus mendapatkan hikmat dari atas. Kita baru bisa mengucapkan perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran, kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Tadi kita katakan bahwa hikmat yang dari atas menghasilkan buah kebenaran. Hikmat yang dari atas tidak mungkin mengucapkan dusta dan kekejian, hanya kebenaran. Kalau lidah kita mengatakan kebenaran, maka kata-kata kita akan membangun hidup orang lain. Kalau lidah kita mengatakan kebenaran, maka kata-kata kita akan membangun hidup orang lain. Kebetulan saya profesi dokter. Koas-koas kalian ikut lihat saya kan kalau fisik. Pasien itu mengeluh macam-macam, bisa nanya macam-macam, bisa, dokter kenapa saya nggak sembuh-sembuh? Dokter ini begini itu komplain macam-macam. Selalu saya arahkan kepada firman. Selalu saya katakan, ibu, dokter kasih obat, tapi yang menyembuhkan Tuhan. Minta kesembuhan dari Tuhan. Ucapkan kebenaran, ucapkan firman. Kata-kata yang berisi firman akan membangun hidup orang lain. Sebaliknya kata-kata yang dari bawah, hikmat yang dari bawah, itu hanya akan memunculkan dusta, hanya akan memunculkan kebohongan, hanya akan memunculkan kegagalan. Ingat hidup panjang Pinocchio, kalau kita tidak mengucapkan kebenaran, maka kita tentu akan mengucapkan sebaliknya. Kapan terakhir kita berbohong? Biarlah itu yang terakhir. Tidak pernah lagi kita lakukan, karena kita mau mengatakan kebenaran, hanya kebenaran. Ingat tadi ya, Yohanes 8 ayat 44, Tuhan Yesus bilang sama orang-orang Yahudi di sekitarnya, iblis bapamu. Kalau kita masih mengucapkan ketidakbenaran, iblis bapamu, kata Tuhan Yesus. Ayat 8 dan 9. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Tadi saya katakan, kalau kita dengan hikmat ilahi, hikmat dari atas, kita akan berjalan lurus. Kalau kita dengan hikmat diri sendiri, kita nanti akan salah belok, belat-belit atau serong kalau menggunakan hikmat dari diri sendiri. Wisdom from below. Ingat, Tuhan Yesus bilang, iblis adalah bapakmu kalau kita masih menggunakan wisdom dari bawah. Ayat 9. Semua itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengalaman. Lurus. Dengan hikmat dari atas, kita akan berjalan lurus. Hikmat selalu satu paket dengan kebijakan dan pengetahuan. Saya selalu bilang, anak Tuhan gak mungkin bodoh. Gak mungkin. Tuhan itu sumber hikmat, Tuhan itu sumber pengetahuan, Tuhan itu sumber kebijaksanaan. Maka anak Tuhan pasti pintar, asal dia gunakan hikmat yang dari atas, bukan hikmat dari diri sendiri, bukan hikmat dari dunia. Ayat 10 dan 11. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Kalau misalnya disuruh pilih, emas perak kan selalu orang inginkan. Aduh, emas perak pasti diinginkan orang. Suruh pilih, mau emas perak atau mau pengetahuan? Pilih mana? Geraldi pilih mana? Ya? Pengetahuan dong. Pengetahuan. Arya pilih mana? Arya ada dua ya, Arya Koas pilih mana? Pengetahuan. Ya benar. Emas perak kan dicari orang. Kalau atlet bertanding, kakak Samuel bertanding, pasti mengejar emas. Lu bilang mengejar pengetahuan, bener, lu nggak salah. Kalau kalian punya pengetahuan, kalian lulus jadi sarjana, lulus jadi dokter, lulus jadi apapun juga, dengan pengetahuan yang kita miliki, kita akan kerja. Dan kita akan kerja menghasilkan uang, pasti.
Dan dengan uang kita akan punya rumah, kita akan punya mobil. Nah, daripada sekedar emas perak yang tidak berkembang, pasti pengetahuan yang kita kejar. Dan jangan lupa kita juga bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Dengan uang yang Tuhan berikan, kita mendukung pekerjaan Tuhan. Jauh lebih berguna pengetahuan daripada emas dan perak. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Permata ini sangat berharga, emasnya berharga, batunya berharga. Tapi hikmat lebih berharga dari permata. Karena hikmat adalah pribadi Yesus sendiri. Jesus is an irreplaceable person. Tidak ada yang bisa menyamai, apalagi melebihi Yesus. Kita membutuhkan hikmat Yesus. Kita membutuhkan Yesus itu sendiri karena Dia adalah an irreplaceable person dalam hidup kita. Tadi kita dari Perjanjian Lama, sekarang kita masuk Perjanjian Baru. Kita buka di Korintus. Apa kata Perjanjian Baru tentang hikmat? 1 Korintus 1 ayat 30. Tapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan, menguruskan dan menebus kita. Di Perjanjian Baru secara eksplisit dikatakan Tuhan Yesus telah menjadi hikmat bagi kita. Wisdom is a person. Hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, menebus kita. Christ is the wisdom of God. Kalau jemaat lama pasti sudah tahu benar dengan slide ini. 3 tahap pembenaran. Kalau jemaat baru, koas-koas kemarin di permodulan yang sebelum, yang kedua, Pastor Rio ada singgung sedikit tentang tahap-tahap pembenaran. Ada 3 tahap pembenaran. Tahap pertama adalah penyelarasan. Di sini Dia membenarkan kita. Jadi Ia membenarkan kita pada pembenaran tahap pertama. Ketika kita buka hati terima Yesus, ketika kita lahir baru, Dia membenarkan kita. Ini dikatakan justification, pembenaran yang bersifat pasif. Kemudian Dia menguduskan kita, tahap kedua. Dia menguduskan kita. Ini adalah pembenaran tahap kedua, sanctification. Ini adalah kegiatan kita mengerjakannya sendiri setiap hari melalui firman. Makanya firman itu harus datang tiap-tiap hari, karena itulah yang menguruskan kita. Amen. Kalau kita menjalani tahap kedua ini, tiap-tiap hari kita dapat firman, maka barulah kita sampai di tahap ketiga, pembenaran kekal, glorification. Inilah yang dikerjakan oleh Yesus sebagai hikmat Allah. Dia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita agar kita bisa sampai pada tahap ketiga. Kita semuanya kan pengennya kan ke situ, bersama-sama Allah di surga. Tapi itu tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak menjalani tahap kedua, sanctification, pengudusan dengan firman yang datang tiap-tiap hari. Amin. Karena itu Yesus memang tidak tergantikan. Karena hanya Dia yang membenarkan dan menguduskan kita dan membawa kita untuk bisa bersama-sama Allah dalam pembenaran kekal. Jesus is an irreplaceable person. Tadi kita sudah belajar ada tokoh yang menggunakan wisdom from below. Sekarang yang menggunakan wisdom from above. Ada 2 tokoh yang mau saya ajak kita kenal. Pertama Yusuf dan kedua Musa. Yusuf dulu. Yusuf adalah anak kesayangan dari bapaknya. Dia bapaknya Yusuf namanya siapa? Marcelina? Aduh, saya waktu itu kan belum lahir, dokter. Mana saya tahu siapa bapaknya Yusuf. Maria? Ke dalam ilmu kedokteran nggak ada pelajaran orang tua Yusuf, nggak ada. Maka kami nggak tahu. Siapa Arya? Makin pusing. Ya. Bapak Yusuf namanya siapa Talita? Namanya Jacob ya, Bapak Yakob. Bapak Yusuf namanya Yakob. Yusuf ini kesayangan bapaknya, menimbulkan iri hati dari saudara-saudaranya. Maka apa yang dialami oleh Yusuf? Dia dijual, dia dibuang lalu dijual, terus dibawa oleh kaum Ismail kemana? Ke Mesir. Di Mesir dia sebagai budak, tidak punya siapa-siapa, tidak punya apa-apa.
Dan bukan cuma sampai di situ, dia difitnah, masuk penjara bawah tanah. Luar biasa, apesnya sudah jatuh, ketimpa tangga, kesiram cat. Yang namanya apesnya. Nggak punya siapa-siapa, status budak, di penjara lagi. Tapi kemudian kan Yusuf ini selalu disertai Tuhan. Inilah kelebihan Yusuf kalau kita baca ini ceritanya kan panjang. Kalau kita baca dia selalu disertai Tuhan, maka kemudian dia sesudah dia mengartikan mimpi juru minuman dan juru roti di penjara, maka kemudian ketika Firaun bermimpi, juru minuman bilang, Bapak Firaun, ada yang bernama Yusuf di penjara yang bisa mengartikan mimpi. Itulah mulai akhirnya Yusuf terangkat dan diangkat oleh Tuhan, akhirnya dia menjadi pemimpin nomor 2 di Mesir. Begitu cerita singkatnya. Ini adalah mimpi Firaun yang membuat Yusuf berubah nasibnya. Yang ada 7 lembu gemuk, 7 lembu kurus, yang menggambarkan 7 tahun kelimpahan lalu 7 tahun kelaparan. Kita baca di Kejadian 41, 33 sampai 36. Nah ini yang baca biar ini IPD 58 ya yang baca. Mana? Ini. Corong. Ambil Arya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Kira? Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan milik-milik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa Tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Ya, ini secuplik dari kisah Yusuf dari Alkitab. Kalau kita pernah sekolah minggu, pernah dengar cerita ini, pasti kembali ingat, oh iya itu ceritanya. Dan akhirnya dengan nasihat dari Yusuf ini, dengan apa yang disampaikan oleh Yusuf kepada Firaun, maka Firaun berkata, siapa lagi yang bijaksana seperti Yusuf? Maka Yusuf diangkat menjadi orang kedua di Mesir, di bawah Firaun. Dan dia yang memimpin Mesir melalui 7 tahun kelimpahan, kemudian menabung ya, mengumpulkan semua kelebihan gandum, dan pada 7 tahun kelaparan orang Mesir luput dari kelaparan karena ada cadangan makanan yang disediakan oleh Yusuf. Bukan cuma itu, orang-orang dari luar Mesir datang ke Mesir untuk membeli makanan, termasuk bapaknya Yusuf. Siapa tadi bapaknya Yusuf, Talita? Bapak Yakub. Bapak Jacob. Termasuk Yakub dan saudara-saudara Yusuf. Kita lihat di sini, ini peta. Di sini bisa kelihatan ya. Di sini tempat Yakub dan anak-anaknya. Sedangkan di sini Egypt ini adalah tempat Yusuf. Jadi mereka melakukan perjalanan dari Hebron ke Gosen untuk bisa mendapatkan makanan. Dan karena mereka ternyata Yusuf memperkenalkan ke Firaun, ini bapakku, lalu kata Firaun, bapakmu sama saudara-saudaramu di sini saja, saya kasih tanah deh di Gosen gitu ya. Akhirnya mereka menempati tinggal di Mesir sebagai penumpang, tetapi kemudian mereka bertambah banyak, dan ketika itu Yusuf generasi kan berganti. Firaun yang berikutnya udah gak kenal Yusuf lagi, maka akhirnya bangsa Israel yang semakin banyak di Mesir itu akhirnya mengalami apa? Dijajah oleh Mesir. Selama 430 tahun bangsa Israel dijajah oleh Mesir. Kalau Indonesia dijajah Belanda berapa tahun ya? Lebih lama bangsa Israel di Mesir ya. Dan kemudian tentu saja bangsa Israel kemudian selama dijajah teriak-teriak sama Tuhan, kami sengsara dijajah. Lalu Tuhan mendengarkan seruan mereka, maka kemudian Tuhan membangkitkan Musa.
Jadi tadi kita sebenarnya tentang Yusuf, bagaimana Yusuf dengan hikmat Tuhan bisa menjadi pemimpin yang mengubah nasib Mesir yang tadinya terancam kelaparan bisa mendapat bahan makanan selama 7 tahun. Kemudian bangsa Israel menjadi budak, tampillah Musa. Musa ini tadinya bangsa Israel itu kan sebagai budak, lalu Firaun memberi perintah semua bayi harus dibunuh. Musa karena rupawan, dia laki tapi di Alkitab saya dibilang cantik, tapi di terjemahan lain saya baca rupawan. Musa ganteng lah, maka disayang sama orang tuanya, disembunyikan di sungai Nil, lalu diambil sama anak Firaun. Kira-kira begitu kita baca ya. Keluaran 2:1-10 kita baca bersaut-sautan. Seperti biasa saya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara yang genap. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Tapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu ke dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkankah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini, susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika itu telah besar, dibawanya kepada putri Firaun, mengenalkannya menjadi anaknya, dan mengambil Musa, sebab katanya akan menariknya dia. Ya, itu tadi kita baru baca 10 ayat tentang Musa. Kalau lebih lengkapnya baca sendiri di Alkitab ya, Alkitab tertulis yang kita memang harus baca tiap-tiap hari. Musa punya beberapa keuntungan. Pertama, secara fisik dia itu memang cakep, dia itu memang rupawan. Entah cakep mana dengan Arya, entah cakep mana dengan Geraldine. Dia dikatakan seorang anak laki-laki ketika dilihatnya bahwa anak itu rupawan, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Orang tuanya nggak tega membuang ke sungai Nil, disembunyikan. Tapi kan udah gede nggak bisa disembunyikan lagi, maka ditaruh di sungai, lalu untung ditemukan sama putri Firaun dan dia diangkat jadi anak. Dia dididik sebagai anak dari putri Firaun, berarti kan cucu Firaun. Pendidikan Mesir pasti pendidikan tingkat tinggi. Ayat 10, ketika anak itu telah besar dibawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya, pasti dia mendapat pendidikan tingkat tinggi. Karena ketika itu Mesir itu kan pusat ilmu, pusat budaya, pusat di zaman itu semua orang kan ke Mesir, berkiblat ke Mesir. Kalau ada apa-apa ke Mesir, karena di situ pusat ilmu. Maka kalau Musa dididik dengan didikan Mesir, pasti dia itu punya pendidikan tinggi yang sangat bagus. Udah orangnya ganteng, pendidikan tinggi, paling ideal buat calon mantu ya. Dan pada Kisah Rasul, sekian ribu tahun kemudian, Kisah Rasul ngomongin Musa di Kisah Rasul 7 ayat 20-22. Tadi saya mana tadi yang pegang corong? Nah, yang belum siapa? Ya, baca Kisah Rasul 7 ayat 20-22. Ayat 20. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memunggutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa didik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Ya, Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Berarti Musa itu penuh hikmat. Dan Musa yang ganteng ini, yang penuh hikmat ini, kemudian Tuhan pakai
Tuhan pakai luar biasa untuk membawa bangsa Israel dari Goshen kembali ke Kanaan. Jadi tadi sekian ratus tahun sebelumnya Yusuf yang Tuhan pakai untuk dari budak dia bisa menjadi penguasa Mesir, dia menyelamatkan Mesir dari ancaman kelaparan, Mesir menjadi tempat orang mencari makanan, lalu bangsa Israel selama 430 tahun menjadi budak di Mesir, lalu Musa dibangkitkan Tuhan, Musa yang kemudian membawa bangsa Israel dari Mesir kembali ke Kanaan dengan segala dramanya yang 40 tahun itu. Kita kalau mengikuti drama perjalanan bangsa Israel ya dari Mesir ke Kanaan luar biasa ya, mesti muter-muter selama 40 tahun. Tetapi ya ini peta yang menggambarkan perjalanan dari Goshen melewati padang gurun berputar-putar di sini. Kemarin dalam permodulan kalian sempat dijebak sama Pastor Rio ya, 4 tahun ya, 3 tahun ya. Untuk Geraldine nggak ngantuk ya, salah Pastor 40 tahun. 40 tahun berputar-putar di padang gurun baru akhirnya sampai di Kanaan. Inilah dua orang tokoh yang Tuhan pakai, yang mau menggunakan hikmat dari atas untuk mengubah, memberi arti yang luar biasa dalam sejarah dunia dan sejarah manusia. Kita masuk pada why. Kenapa kita memerlukan hikmat Tuhan? Pertama, dunia memang memerlukan orang-orang yang berhikmat. Dunia memerlukan orang-orang yang berhikmat. Dunia memerlukan seorang Yusuf untuk bisa menyelamatkan Mesir dari kelaparan yang 7 tahun. Dunia memerlukan seorang Musa untuk bisa membawa bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Bangsa Israel yang tegar tengkuk itu, yang bandelnya luar biasa, yang bolak-balik menyembah berhala itu, dengan penuh kesabaran dan hikmat dari Tuhan, Musa bisa membawa bangsa Israel sampai ke depan pintu gerbang Kanaan, lalu Yosua yang kemudian nanti akan membawa masuk. Dunia memerlukan orang yang berhikmat, karena itu kita harus mencari terus hikmat Tuhan, karena dunia memerlukan kita. Kalau kita adalah orang yang punya hikmat, dunia memerlukan anak-anak Tuhan yang berhikmat. Jangan mau menggunakan hikmat yang dari bawah, itu hanya akan membuat kita menjadi alat iblis. Kedua, kenapa kita memerlukan hikmat? Kolose 1 ayat 9b, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kita memerlukan hikmat untuk tahu kehendak Tuhan. Kita kan sering, Tuhan apa sih rencanamu? Tuhan mau apa sih? Kehendak Tuhan itu apa sih? Kita perlu hikmat untuk bisa tahu kehendak Tuhan. Dalam Efesus 5 ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kebalikan dari bodoh adalah mengerti kehendak Tuhan. Jadi kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, kita tuh bodoh. Kita perlu hikmat untuk bisa mengerti kehendak Tuhan. Amin. Kita masuk kepada how. Bagaimana caranya untuk kita punya hikmat yang dari atas? Bagaimana caranya untuk kita menjadi anak Tuhan, punya hikmat, punya kebijakan, punya pengetahuan, pandai? Pertama, tentu saja kita harus terima Yesus. Dan saya yakin kita semua yang di ruangan ini sudah terima Yesus. Buka hati dan kita katakan, Tuhan Yesus, aku memerlukan Engkau, aku mau terima Engkau masuk dalam hatiku menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Dan itu membuat Christ lives in me. Di dalam kita ada Yesus. Kita seringkali nggak menyadari itu. Jadi dalam pembukaan persiapan ibadah, Pastor Jerry mengatakan, kita gampang aja bilang, Tuhan aku mau bangkitkan lagi aku. Gampang aja ngomong karena itu syair lagu. Tetapi apakah betul-betul kita sadar Dia hidup di dalam kita? Maka kelakuan kita, perkataan kita, perbuatan kita, apakah menggambarkan bahwa Dia ada di dalam kita? Aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijakan. Aku itu ada di dalam kita. Christ lives in me. Sadari selalu di dalam kita ada Tuhan. Sadari selalu, karena kita sudah terima Dia. Di dalam kita ada Tuhan. Tuhan Yesus itu menyatu dalam hidup kita. Maka Pastor Ria waktu permodulan bilang sama beberapa orang dari Koas, orang lihat Geraldi, orang lihat Yesus. Orang lihat Giuseppin, orang lihat Yesus. Kalau kita hidup di dalam, kalau Christ live di dalam kita, itu yang akan terjadi.
orang melihat kita, orang lihat Yesus. Apa itu betul? Apa itu cuma syair lagu? Malaikat di surga nanti ketawa kalau kita lagunya punya syair yang mengatakan jadikanku bejanamu, tapi kelakuan kita bikin malu saja. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Kedua, kita harus takut akan Tuhan. Jadi dalam pembacaan di Perjanjian Lama Amsal di ayat yang terakhir yang kita baca, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, benci kesombongan, kecongkakan, tingkah laku jahat, dan mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Kalau kita mau mendapat hikmat yang dari atas, kita harus takut akan Tuhan. Permulaan hikmat, ini masih Amsal 9, tadi Amsal 8, ini Amsal 9, adalah takut akan Tuhan. Takut sebetulnya ada dua pengertian ya. Bisa jadi takut itu karena takut ketemu, takut kalau saya ngajar selalu ada anak-anak yang duduknya selalu berebut paling belakang. Kenapa? Karena takut ditanya sama saya. Kalau yang siap ditanya duduknya depan. Tapi kalau yang takut ditanya, yang belum baca sama sekali, yang bahkan mungkin nggak tahu nih acara apa nih gitu kan, pasti di belakang. Yang kayak begitu tuh saya paling suka tuh, saya langsung samperin mereka di belakang, saya tanyain satu-satu yang di belakang. Takut ketemu. Takut akan Tuhan bukan takut ketemu Tuhan ya. Takut akan Tuhan adalah Bapak Rohani kasih rumusan takut akan Tuhan adalah ini rumusan Bapak Rohani ya Pastor ya. Suka apa yang Tuhan suka, benci apa yang Tuhan benci. Itu rumusan takut akan Tuhan. Suka apa yang Tuhan suka, benci apa yang Tuhan benci. Dan itu permulaan hikmat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau kita tidak mulai dari suka apa yang Tuhan suka, benci apa yang Tuhan benci, kita tidak akan dapat hikmat yang dari atas. Mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jangan lupa, pengertian itu di hati, bukan di pikiran. Pengertian bukan di pikiran tapi di hati. Makanya firman itu adalah konsumsi hati. Firman itu mesti kita masukkan di hati, bukan kita analisa dengan otak kita. Dan ketiga, stop berbohong. Yang masih punya kebiasaan berbohong, hari ini katakan pada dirimu, stop. Aku tidak mau lagi mengucapkan yang tidak benar. Aku tidak mau lagi mengucapkan yang tidak akurat. Aku tidak mau hidupku tambah panjang. Tuhan Yesus dalam Matius 5 berkata, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Ini ayat yang selalu mama saya dulu ucapkan kepada kami anak-anak. Dari saya kecil, mama saya suka sekali nyebut ini. Karena anak kecil itu entah diajarin nama siapa, tapi selalu saja pintar sendiri bohong. Pintar bohong dengan sendirinya. Anak kecil itu pintar bohong dengan sendirinya. Gak pernah ada yang ajar, tapi pintar sendiri. Makanya mama saya selalu mengucapkan Matius 5 ayat 37 ini. Dan saya juga selalu mengucapkan di anak-anak saya kalau kita ketemu doa malam, saya juga selalu ingatkan. Jika iya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih dari itu, apa yang lebih dari itu dari mana? Si jahat. Si jahat, jangan lupa tadi sama orang-orang Yahudi yang mendebat dia, Tuhan Yesus bilang apa? Iblislah yang menjadi bapakmu. Pastikan Bapak kita adalah Allah Bapa. Pastikan Bapak kita bukan Bapak yang kebohongan itu. Stop lying. Dan yang keempat yang pasti adalah firman harus datang tiap-tiap hari. Firman harus menyatu dengan hidup kita. Karena di dalam kita ada Yesus. Sadari selalu di dalam aku ada Yesus. Maka aku omong itu harus omong kebenaran, harus omong yang berhikmat, harus omong yang berguna, harus omong yang membangun. Jangan sekali-kali ucapkan yang sia-sia, apalagi yang bohong. Karena di dalam kita ada Tuhan. Kita harus selalu dikendalikan, digerakkan oleh firman, karena firman adalah kebenaran. Pastikan kita selalu punya wisdom from above. Ya, kesimpulan dari apa yang kita sudah renungkan dalam 1 jam ini. Pertama, kita harus memiliki hikmat yang dari atas. Jangan sekali-kali kita mau diisi pikiran kita, pengertian kita dengan hikmat yang dari bawah. Hikmat dunia, hikmat diri sendiri, hikmat dari setan-setan. Jauhkan itu. Hikmat yang dari atas saja yang saya mau. Dan yang kedua, miliki hikmat bersama dengan pengetahuan dan kebijaksanaan. Karena satu paket hikmatan dari atas akan satu paket dengan pengetahuan dan kebijaksanaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu telah selesai berkata-kata.
firman-Mu telah disampaikan. Kami belajar bahwa kami harus punya hikmat